Pancasila bukan sekedar dasar negara. Ia adalah hasil perjuangan gagasan dan nilai luhur para pendiri bangsa. Di balik kelahirannya ada sosok Muhammad Yamin, tokoh muda visioner yang dengan keberaniannya menyalakan api persatuan di tengah masa perjuangan menuju kemerdekaan. Saya, Muhammad Akil Jawad, mahasiswa Teknologi Pendidikan UT, akan mencoba memahami nilai Pancasila dalam pandangan Muhammad Yamin. Sidang pertama BPU PKI menjadi panggung sejarah lahirnya dasar negara. Muhammad Yamin sebagai pembicara pertama dengan penuh semangat kebangsaan menyampaikan gagasannya tentang Indonesia merdeka yang bersatu. Di tengah perbedaan, mereka mencari satu landasan yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Muhammad Yamin lahir di Sawah Lunto, Sumatera Barat pada 23 Agustus 1903. Sejak muda, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan memiliki semangat kebangsaan yang tinggi. Sebagai seorang sastrawan, Yamin menyalurkan ide-idenya tentang persatuan dan kejayaan bangsa melalui puisi dan karya sastra. Sebagai sejarawan dan politisi muda, ia terlibat aktif dalam organisasi pergerakan nasional dan menjadi suara generasi baru Indonesia mendambakan kemerdekaan. Muhammad Yamin bukan hanya berpikir tentang masa depan bangsanya, tetapi juga berani menyuarakan di tengah suasana penjajahan yang penuh tekanan. Dalam pidatonya, Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas sebagai dasar negara: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Gagasannya menunjukkan pemikiran yang matang bahwa negara Indonesia harus berdiri atas persatuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan bagi semua. Dari gagasannya, kita melihat cikal bakal nilai-nilai Pancasila. Ia menempatkan ketuhanan sebagai sumber moral dan spiritualitas bangsa, bahwa manusia Indonesia harus beriman dan berakhlak, tetapi tetap menghormati keyakinan orang lain. Nilai kemanusiaan bagi Yamin berarti keadilan sosial, di mana setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan setara tanpa melihat asal-usul atau golongan. Sementara itu, semangat persatuan menjadi landasan utama. Baginya, bangsa yang majemuk hanya bisa kokoh bila saling menghargai dan bekerja sama demi cita-cita yang sama. Dalam prinsip kerakyatan, Yamin menekankan pentingnya musyawarah. Keputusan diambil dengan kebijaksanaan dan untuk kepentingan bersama, bukan demi kepentingan pribadi. Dan akhirnya nilai keadilan menjadi puncaknya. Cita-cita untuk menciptakan kesejahteraan bersama agar setiap warga negara dapat merasakan hasil kemerdekaan secara merata. Melalui kelima nilai inilah Yamin sesungguhnya telah menanamkan dasar kepribadian bangsa yang tetap relevan hingga hari ini. Moral, adil, bersatu, demokratis, dan sejahtera. Generasi muda hari ini dapat belajar banyak dari sosok Muhammad Yamin. Ia bukan hanya seorang pemikir, tetapi juga pembelajar sejati yang berani menyuarakan gagasan meski berada di tengah tekanan penjajahan. Kita pun harus mendeladani semangat berpikir kritis dan cinta tanah air, berani menganalisis, mempertanyakan, dan mencari solusi bagi masalah bangsa dengan cara yang cerdas dan beretika. Dalam masyarakat yang semakin beragam dan terbuka, jangan sampai perbedaan pendapat justru memecah, tetapi jadikan itu kekuatan untuk saling melengkapi. Dan yang tak kalah penting, jadilah generasi yang berani menyuarakan ide positif, seperti Muhammad Yamin yang menggunakan kata dan gagasan untuk menyalakan semangat kemerdekaan. Kita pun bisa menggunakan kreativitas, teknologi, dan aksi nyata untuk membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Akhirnya, perjalanan Muhammad Yamin mengajarkan kita bahwa ide besar lahir dari semangat cinta tanah air. Mari kita terus menjaga api Pancasila dalam diri kita, bukan sekedar dihafalkan tetapi diamalkan. Karena masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda yang berjiwa Pancasila.